Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bayangkan jika Anda adalah bagian dari bangsa Israel. Tiba-tiba Anda melihat sejumlah besar tentara Mesir mendatangi Anda. Mereka datang dengan kereta dan kuda, sementara Anda hanya berjalan kaki. Pasti Anda langsung berlari. Anda melihat ke depan ada Laut Merah yang menghalangi jalan Anda. Di belakang Anda tentara Mesir terus maju. Pilihannya mati atau kembali menjadi budak. Pikiran Anda tentang kematian terganggu oleh suara Musa yang berkata, "Jangan takut." Lalu ia mengangkat tongkatnya. Ada suara gemuruh air dan angin bertiup menerpa muka Anda. Anda tidak dapat mempercayai apa yang Anda lihat. Laut Merah terbelah dua, membentuk dua dinding raksasa. Di antara dinding air itu terbentuklah jalan. Musa menyuruh Anda untuk mulai berjalan. Anda agak ragu-ragu, tetapi tidak lama kemudian Anda memberanikan diri, mulai berjalan, kemudian berlari. Pada saat Anda sudah mencapai seberang, Musa mengangkat kembali tongkatnya, dan dinding laut itu pun runtuh dengan sendirinya, menelan tentara Mesir yang sedang mengejar. Mungkin mudah untuk berpikir bahwa apabila Anda menyaksikan sendiri terjadinya mujizat seperti itu, Anda tidak akan lagi meragukan Allah. Tetapi benarkah seperti itu? Kita tahu bahwa bangsa Israel kembali meragukan Allah. Hanya beberapa hari sejak kejadian itu, bangsa Israel sudah berada lagi di depan tenda Musa, mengeluh makanan dan minuman. Sepertinya bangsa itu tidak pernah berhenti dan mengingat bahwa Allah telah membebaskan mereka dan akan melakukannya lagi. Mereka lupa bahwa Allah akan memelihara mereka. Kita selalu melihat mujizat, kelahiran seorang bayi, penyakit yang disembuhkan, seorang bertobat. Kita bisa merasakan betapa ajaibnya kejadian-kejadian tersebut. Tapi seiring berlalunya waktu, kita mulai berpikir apakah itu benar-benar suatu mujizat? Berilah perhatian pada mujizat-mujizat Allah hari ini. Tuliskanlah beberapa contoh. Ingatlah hal itu saat Anda merasa Allah melupakan Anda. Tuhan melihat sebelumnya. Tuhan mengetahui rencana-rencana Firaun dan memastikan bahwa Israel terpelihara. Inilah providensia yang berarti melihat sebelum sesuatu terjadi. Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan akan menyediakannya. Tidak peduli apa yang direncanakan musuh terhadap Anda, Tuhan sudah mengurusnya dan akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Tuhan berada di antara. Tiang yang membawa terang kepada Israel itu membawa kegelapan kepada musuh. Orang-orang dunia berjalan di dalam kegelapan, tetapi umat Tuhan memiliki terang kehidupan. Musuh tidak dapat menyentuh Anda tanpa pertama-tama menghadapi Tuhan. Tuhan berjalan mendahului. Dia membuka jalan dan melakukan hal yang tampaknya mustahil. Lain kali ketika Anda berada di dalam situasi yang kelihatannya mustahil, ingatlah apa yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel di Laut Merah. Bangsa Israel tidak pernah melupakan kemenangan ini. Mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu dapat mendorong Anda ketika Anda menghadapi tantangan-tantangan ke depan bagi iman Anda. Tuhan datang dari belakang. Yesaya mengatakan Allah Israel akan menjadi penutup barismu. Kekalahan itu sudah lengkap, bala tentara Mesir tidak ada lagi. Ada banyak kebenaran di dalam kata-kata ini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Keluaran pasal 15 mengajarkan kepada kita mengenai 3 hal. Tuhan yang menang, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang menyegarkan. Tuhan yang menang. Ketika mereka berjalan menurut apa yang mereka lihat, Israel mengeluh. Namun ketika mereka mempercayakan diri kepada Tuhan dan melihat pekerjaan tangannya yang berkuasa, mereka memujinya. Penebusan seharusnya mengantar orang pada sukacita. Nyanyian pertama yang dicatat di dalam Alkitab ini merupakan suatu pola bagi penyembahan yang benar. Bab nyanyian itu menekankan tentang Tuhan, siapa Dia dan apa yang telah dilakukannya bagi umatnya. Dia menyelamatkan umatnya, memimpin mereka kepada milik pusaka mereka, memuliakan namanya dan memerintah untuk selama-lamanya.
Hari ini, kiranya Tuhan menjadi kekuatan Anda, nyanyian Anda, dan keselamatan Anda. Tuhan yang menyembuhkan. Sukacita bangsa itu berubah menjadi keluhan. Memang mudah untuk menyanyi ketika keadaan nyaman, tetapi perlu iman untuk menyanyi saat Anda sedang menderita. Tuhan menguji kita dalam pengalaman-pengalaman hidup setiap hari untuk melihat apakah kita akan menaatinya. Dia mampu mengubah keadaan kita, tapi Dia lebih suka mengubah kita. Tuhan yang menyegarkan. Hidup tidak selalu merupakan peperangan dan air yang pahit. Tuhan membawa kita kepada oasis yang menyegarkan dari waktu ke waktu. Dan untuk itu, kita harus memujinya.